Definisi miopia atau rabun jauh adalah jenis kelainan refraksi di mana sinar sejajar yang datang dari jarak tak terhingga difokuskan di depan retina ketika akomodasi dalam keadaan istirahat. Etiologi 1. Aksial miopia adalah bentuk yang paling umum, dihasilkan dari peningkatan panjang bola mata antero-posterior. 2. Kurvatural miopia terjadi karena peningkatan kelengkungan kornea, lensa, ataupun keduanya. 3. Positional miopia diproduksi oleh anterior placement dari crystalline di mata. 4. Indeks miopia dihasilkan dari peningkatan refraktif indeks dari lensa crystalline yang berhubungan dengan nuklear sklerosis. 5. Miopia karena akomodasi yang berlebihan terjadi pada pasien dengan spasme akomodasi. Miopia dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah miopia ringan, terjadi apabila kurang dari min 3 dioptri. Lalu miopia sedang itu min 3 dioptri sampai min 6 dioptri, dan miopia berat lebih dari min 6 dioptri. Risiko dari miopia. Yang pertama, faktor genetik. Banyak penelitian menunjukkan miopia sering terjadi pada anak dengan orang tua yang mengalami miopia, terlebih jika kedua orang tua memiliki miopia. Lalu yang kedua, faktor lingkungan seperti adanya urbanisasi, tingkat kecerdasan yang lebih rendah, dan peningkatan tahun pendidikan meningkatkan resiko miopia. Lalu pekerjaan, terutama yang sering melihat komputer ataupun gadget dalam waktu yang lama, dan aktivitas membaca yang sering seperti penulis ataupun gamer akan meningkatkan resiko. Lalu keterlambatan akomodasi ditunjukkan dengan penelitian bahwa pasien dengan derajat miopia yang tinggi menunjukkan peningkatan keterlambatan akomodasi. Lalu tingkat pencahayaan sekitar yang rendah, terutama saat bekerja, belajar, maupun saat menonton dan bermain gadget, serta pasien berumur kurang dari 22 tahun yang tertidur dengan lampu menyala, memiliki hubungan timbulnya miopia. Lalu nutrisi seperti peningkatan kadar kolesterol ataupun lemak jenuh memiliki korelasi dengan peningkatan panjang aksial sehingga dapat timbul miopia. Lalu miopia juga dikaitkan dengan beberapa kondisi medis seperti glaukoma kongenital, katarak, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, dan Marfan syndrome. Miopia memiliki beberapa gejala seperti penurunan penglihatan jarak jauh, serta pasien sering menyipitkan mata saat melihat objek yang jauh. Lalu jika diperhatikan, pasien sering mendekatkan objek pada saat membaca ataupun melihat, serta anak-anak sering menonton televisi dalam jarak yang sangat dekat. Selanjutnya adalah mitos dan fakta miopia. Mitos pertama, miopia hanya rabun jauh dan tidak perlu dikhawatirkan. Untuk fakta, miopia adalah epidemik yang dapat terjadi pada usia anak-anak, yaitu childhood onset miopia, dan akan terus berkembang. Miopia sendiri adalah penyakit mata yang paling umum yang merupakan faktor penyebab mengapa kondisi ini sering ditemukan pada anak-anak. Miopia sendiri dapat menyebabkan refraksi yang error, sehingga mengaburkan objek yang dilihat dari kejauhan. Mitos kedua, tidak ada cara untuk mengetahui anak saya memiliki miopia. Faktanya adalah miopia dapat berkembang apabila ada faktor genetik ataupun faktor lingkungan. Untuk akar dari penyebab miopia pada pediatrik sendiri itu tidak dapat ditemukan, tetapi ada beberapa faktor resiko yang dapat berkontribusi pada perkembangannya. Faktor-faktor ini dapat mencakup riwayat keluarga, waktu yang berlebihan yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan jarak dekat seperti membaca atau bekerja di depan komputer, dan paparan sinar matahari yang terbatas. Anak-anak dengan orang tua dengan rabun yang jauh ini juga memiliki resiko lebih besar untuk menjadi rabun sendiri. Menghabiskan waktu berjam-jam untuk menatap layar komputer, ponsel, tablet, membaca, dan melakukan pekerjaan jarak dekat adalah contoh aktivitas yang membuat mata stres dan juga dapat menyebabkan atau memperburuk rabun jauh. Mitos ketiga yaitu miopia tidak berbahaya. Untuk faktanya, miopia itu dapat menyebabkan penyakit mata serius lainnya. Orang-orang dengan miopia tinggi memiliki peningkatan resiko glaukoma, katarak, retinopati, ablasi retina, dan juga kehilangan ketajaman visualnya, yaitu dimana kondisi mata yang biasanya mahal untuk diobati. Miopia tinggi juga mengurangi kemungkinan menjadi kandidat untuk operasi refraktif seperti LASIK
Untuk mitos keempat, yaitu kacamata cukup baik untuk anak saya yang menderita miopia. Untuk faktanya, kacamata itu hanya dapat mengoreksi penglihatan, tetapi tidak dapat mengubah penyakit yang mendasarinya. Untuk yang selanjutnya, mitos ke-5, yaitu jika anak saya menderita miopia, saya tidak dapat melakukan apapun untuk memperlambat perkembangannya. Untuk faktanya, terdapat beberapa cara untuk memperlambat perkembangan miopia. Solusi yang termudah dapat dilakukan pada hari ini, yaitu seperti meningkatkan waktu di luar ruangan, membatasi waktu layarnya, meningkatkan paparan sinar matahari, dan juga intensitas cahaya yang lebih rendah dapat membantu menunda timbulnya dan mengurangi perkembangan miopia. Untuk mitos ke-6, pengobatan untuk miopia adalah menggunakan kacamata. Faktanya adalah terdapat laser namanya Excimer Laser Correction Procedure yang dapat memperbaiki kornea pasien dan juga meningkatkan fokus. Untuk mitos ke-7, miopia hanya terjadi pada anak-anak. Untuk faktanya, miopia itu dapat terjadi pada usia dewasa juga. Untuk mitos ke-8, menggunakan kontak lensa itu dapat memperparah miopia. Untuk faktanya, lensa kontak yang sudah diresepkan sesuai dengan koreksi mata dapat membantu untuk melihat lebih jelas. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tata laksana miopia. Perawatan standar untuk miopia pada anak-anak adalah kacamata dengan lensa cekung yang sesuai, sehingga bayangan akan terbentuk dengan jelas pada retina. Setelah anak cukup dewasa untuk menangani tanggung jawab, maka lensa kontak bisa menjadi pilihan. Untuk perawatan bedah miopia juga dapat dilakukan seperti operasi refraktif, dapat diindikasikan untuk anak-anak dengan gangguan neurologis, masalah neurobehavioral, kelainan bentuk wajah, atau anisometri parah yang membuat tidak mungkin untuk memakai kacamata. Pembedahan refraktif untuk populasi umum biasanya hanya diindikasikan setelah pasien berhenti tumbuh yang umumnya terjadi pada akhir remaja hingga awal 20-an. Lalu pada pembedahan seperti keratorefraktif menggunakan laser untuk membentuk kembali kornea dan mencoba menghasilkan mata yang emetrop. Jika operasi berhasil, maka pasien akan memiliki ketajaman visual yang sangat baik tanpa kacamata atau lensa kontak. Jenis operasi seperti fotorefraktif keratektomi, laser in situ keratomileusis, dan laser epitel keratomileusis adalah operasi refraktif yang paling umum dilakukan. Lensa kontak dapat digunakan sebagai alternatif kacamata. Pertama-tama, cuci tangan dengan air dan sabun hingga bersih, lalu dikeringkan. Setelah itu, goyangkan tempat penyimpanan lensa kontak untuk memastikan lensa tidak melekat pada wadah. Setelah itu, lensa diletakkan pada tangan dan dibilas dengan larutan lensa kontak. Pastikan memegang atau mengambil lensa kontak menggunakan ibu jari dan bukan kuku, karena lensa sangat rentan terhadap robekan. Setelah dibilas, lensa kontak diletakkan pada ujung jari telunjuk atau jari tengah dari tangan dominan. Amati apakah lensa terdapat robekan atau kerusakan, dan pastikan juga lensa dalam posisi benar. Jika lensa seperti bentuk mangkuk dan ujung lensa menghadap ke atas, maka posisi lensa sudah benar. Namun jika ujung lensa menghadap keluar, maka lensa kontak perlu diputarkan hingga posisi yang benar. Setelah sesuai, jari non-dominan membuka kelopak mata atas, sedangkan jari dominan lainnya membuka kelopak mata bawah. Setelah itu, mata menghadap ke depan atau menghadap ke cermin, kondisi bersih dengan mencuci tangan dengan sabun dan air, lalu dikeringkan. Kemudian, tangan non-dominan membuka kelopak mata. Lalu, jari telunjuk dan ibu jari dari tangan dominan menjepit lensa kontak hingga keluar dari mata. Namun, pastikan jari tidak menjepit bola mata. Lensa kontak kemudian diletakkan pada tangan dan dibilas menggunakan larutan lensa kontak sambil diusap dengan jari. Setelah dibilas, lensa disimpan pada tempat penyimpanan lensa kontak dan lensa dibiarkan tergenang dalam larutan lensa. Sebisa mungkin, diamkan lensa kontak dalam larutannya selama lebih dari 4 jam sebelum penggunaan selanjutnya.